selamat hari Minggu untuk kita semua, dan selamat hari Paskah untuk kita semua. Bagaimana kabar saudara yang terkasih? Semoga kita masih di dalam tangan kasih Tuhan saja. Yesus telah bangkit, umat manusia pun menang. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Paskah ini terambil dari Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan 10. Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan 10. Judul perikopnya adalah kebangkitan Yesus. Begini firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepada kamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mempraktekkan, mendengarkan, serta menerapkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua, Shalom dan selamat hari Minggu serta selamat hari Paskah untuk kita semua. Pada pemberitaan firman Tuhan di hari Paskah ini mengangkat tema Yesus telah bangkit. Sekali lagi, Yesus telah bangkit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memaknai dari kebangkitan Yesus yang disebut dengan Paskah. Paskah memiliki arti bagaimana Yesus tadi telah bangkit, mengalahkan kuasa maut dan bangkit dari antara orang mati. Seperti yang dikatakannya pada Maria Magdalena dan Maria lainnya ketika Yesus mengatakan pada ayat yang ke-6, yang salah satunya yang dikatakannya ia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit. Jadi malaikat ini di dalam ayat 6, perkataan malaikat ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketika Yesus memikul salib dan dia berjumpa dengan ibunya dan Maria lainnya, dia mengatakan "Aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Percayalah akan perkataanku. Aku akan mengalahkan kuasa maut, dan kuasa maut itu tidak bisa mengalahkan diriku sendiri. Percayalah kepadaku." Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari perkataan Yesus yang demikian, kita lihat pada hari yang ketiga Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati dan membuktikan kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa maut. Kuasa maut tidak bisa mengalahkan Yesus sendiri. Lantas Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana Bapak Ibu Saudara yang terkasih memaknai Paskah pada tahun ini? Tahun ini penuh dengan kemeriahan. dengan dari Paskah ini. Paskah kali ini kita bisa memaknai bagaimana Yesus benar-benar bangkit. Walaupun kejadian ataupun peristiwa tentang kebangkitan Yesus ini kita lihat dari 2000 tahun yang lalu. Kalau kita bisa memahami bersama Bapak Ibu Saudara terkasih, Paskah ini diidentik seperti yang tadi saya katakan adalah kemenangan, dan kemenangan. Yesus bangkit, umat manusia pemenang. Karena kan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan malaikat beritakanlah tentang kebangkitan Tuhan ini kepada banyak orang, terkhususnya adalah murid-murid Tuhan. Kenapa sih? Pertanyaannya adalah
Kenapa ketika malaikat ini berkata kepada Maria Magdalena, dan Maria yang mengatakan adalah, beritakanlah kepada murid-muridnya bahwasanya gurunya telah bangkit. Karena ketika Yesus telah diadili dan ingin segera ditangkap, para murid ini lari bersembunyi dan meninggalkan Yesus di Taman Getsemani. Apa alasan mereka? Yaitu tadi, mereka takut dan cuma meninggalkan mereka sendiri, Yesus sendiri seorang diri di situ bersama dengan para prajurit dan salah satu murid Yesus yang berkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, itu adalah alasan yang pertama dikatakan oleh malaikat, kabarkanlah kepada murid-murid Yesus. Karena ketika kabar ini akan disiarkan, yang tadinya mereka takut, mereka akan menerima pasti kesenangan bahwasanya, wah, apakah benar guruku akan bangkit? Apakah guruku sudah bangkit? Mereka pasti akan, mungkin kalau kita sebagai murid Yesus awalnya tidak percaya, guru kok bisa bangkit? Dia kan sudah mati dan dikuburkan begitu, kok bisa bangkit begitu? Tetapi kalau dengan Maria Magdalena dan Maria lainnya meyakinkan murid-muridnya begitu, jadi kan dikatakan malaikat adalah, beritakanlah kepada mereka bahwasanya ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu dari ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Yaitu tadi, karena murid-murid Yesus inilah yang dekat begitu. Contohnya ini, salah satu murid Yesus yang paling dekat kepada Yesus adalah Simon dari Kirene. Simon dari Kirene ini sangat mengerti akan perkataan Yesus, meskipun tidak semua. Simon dari Kirene ini adalah murid Yesus yang paling baik, paling baik begitu, dan selalu ada bersama dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui kisah yang dialami oleh Yesus pada hari penderitaannya, dia diadili dan sampai hari ini dia bangkit. Pertama sekali Yesus datang kepada Simon Petrus. Jadi kalau kita lihat dari peristiwa yang namanya ketika Yesus ingin ditangkap di Taman Getsemani, Simon Petrus ini sendiri yang ingin menyelamatkan Yesus begitu. Dengan cara apa? Dengan mengeluarkan pedang untuk membunuh ataupun melawan para pasukan orang Yahudi, prajurit Yahudi, dan dengan cara apa? Yaitu memotong salah satu prajurit. Tetapi Yesus mengatakan adalah, sudahlah Petrus, mundur. Dan seketika itu juga Yesus menyembuhkan telinga orang ataupun prajurit Yahudi itu. Lalu yang kedua, Yesus menyangkal Simon menyangkal Yesus 3 kali. Nah, pada puncaknya adalah ketika Yesus ingin disalibkan, ketika Yesus sudah lelah ingin membawa salib, para prajurit melihat ada seorang Simon, seorang murid ataupun orang begitu. Dan orang ini adalah Simon dari Kirene, murid Yesus itu sendiri, Simon Petrus. Dan ketika prajurit itu mengatakan kepadanya, apakah engkau mengenali orang ini? Petrus mengatakan apa? Simon Petrus mengatakan apa? Tidak, aku tidak mengenali orang ini. What? Sungguh-sungguh sangat sedih sekali bagi kalau kita menjadi Yesus. Yang tadinya awalnya Yesus melindungi, Simon Petrus melindungi Yesus, kemudian dia menyangkal Yesus. Dan lebih parahnya adalah ketika ingin membopong ataupun membawa salib Yesus, dan ketika ditanya bahwasanya dia mengenal Yesus atau tidak, aku tidak mengenali. Wow, seorang murid mengatakan demikian. Padahal kita tahu adalah Simon Petrus ini selalu dekat dengan Yesus, tahu akan cerita Yesus. Dia selalu mau mengabarkan cerita Yesus kemanapun. Tetapi ketika Yesus ingin mau disalibkan, dan dia membopong atau membawa salib Kristus untuk dibawa ke Golgota, dan para prajurit bertanya kepada dia, dia menjawab apa? Tidak, aku tidak mengenali orang ini. Betapa sedihnya orang ini, betapa sedihnya Yesus Kristus itu sendiri. Tetapi Yesus tidak benci kepada Simon Petrus sebagai muridnya. Dia langsung ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Yesus datang menghampiri dan menampaki dirinya kepada Simon dari Kirene ini. Yesus mengatakan apa? Hai Petrus, apakah engkau mengenali aku? Apakah engkau percaya bahwasanya aku adalah Yesus, seorang guru yang telah bangkit? Yesus telah mengatakannya 3 kali, dan Simon dari Kirene ini menjawab juga 3 kali. Dia jawab apa? Ya Tuhan,
aku mengenali engkau. Aku akan melayani engkau. Padahal sebelumnya tadi mengatakan adalah, aku tidak mengenali orang ini. Tetapi ketika Yesus mengatakan ini 3 kali, barulah dia mengatakan demikian. Apa sebenarnya yang terjadi dalam benak Yesus? Di dalam benak Simon Petrus ini sendiri. Nah, tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Simon Petrus yang tadi awalnya tidak percaya bahwa akan kebangkitan Yesus, dia malah percaya karena kehadiran Yesus ada bersama dengan dia, menampakkan diri ketika Yesus datang menghampirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita pun sebagai selaku makhluk Tuhan Yesus, bagaimana sih kok bisa si Yesus bisa bangkit begitu? Karena kan kita sebagai orang awam saja dulu, kok bisa si orang Yesus sendiri bisa bangkit dari antara orang mati? Kalau yang namanya sudah mati, ya sudah mati, dikubur. Tetapi kok bisa bangkit begitu? Nah, jadi kan para peneliti kalau kita lihat bingung dengan bagaimana caranya Yesus bisa bangkit dari antara orang mati. Kita mungkin menjadi seorang peneliti itu ingin membuktikan kebenaran bagaimana Yesus itu bangkit dari antara orang mati, dari kubur juga. Nah, jadi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara kasih, untuk membuktikan apa yang terjadi dan untuk menjawab itu, kalau kita bisa melihat dari kisah-kisah Alkitab yang mengatakan bahwa seperti ini, melalui perkataan Yesus. Yesus kan berkata demikian adalah, aku adalah Raja, aku adalah Tuhan Allah yang mampu mengalahkan kuasa maut. Kuasa maut itu tidak bisa mengalahkan aku. Dan ketika aku menderita, Bapakku yang di sorga akan menyelamatkan aku. Dan ketika aku akan nanti menderita, nantinya disiksa dan segala macamnya, pasti aku akan bangkit. Ini adalah jawaban yang sangat spesifik Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana ketika Yesus tadi mengatakan bahwasanya aku adalah Tuhan Allah yang bisa mengalahkan maut. Kuasa maut itu bisa aku kalahkan. Kuasaku lebih besar daripada maut. Itu yang membuktikan bahwasanya Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit dari kubur pada hari yang ketiga. Itulah jawabannya. Dan sehingga kalau kita bertanya-tanya lagi seperti itu, jelas Tuhan telah mengatakan demikian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui hari Paskah ini, hari yang begitu membuat hati kita selamat karena Yesus telah bangkit, pesan untuk kita semua melalui saya adalah, janganlah kita berbuat dosa kepada Tuhan. Kalau kita berbuat dosa dan kesalahan, hukumlah diri kita sendiri. Jangan kita menghukum Tuhan sebagai tumbal ataupun korban. Meskipun kejadian ini dilakukan pada tahun 2000 tahun yang lalu, kita percaya bahwasanya dosa, kesalahan itu haruslah kita tanggung sendiri. Kita yang menghukum diri kita sendiri, bukan lagi Tuhan. Sama seperti tadi di dalam cerita ini, Maria Magdalena dan Maria lainnya, awalnya kan tidak percaya ketika mereka datang ke kubur Yesus. Lah, kok kubur Yesus gak ada begitu? Dan juga ada malaikat datang. Dan mereka pastikan kalau kita sebagai Maria Magdalena dan Maria lainnya, lihat seorang malaikat yang begitu terang datang, pasti kita kan kaget begitu. Wih, waduh, ini siapa begitu? Dan mengatakan bahwasanya ia telah bangkit, ia telah mengalahkan kuasa maut begitu. Apakah kita langsung percaya atau tidak? Pasti awalnya tidak percaya. Kok bisa dan kok bisa. Tetapi karena oleh perkataan malaikat tersebut, mereka langsung percaya. Oke, aku akan memberitakan. Mereka akan pasti memberitakannya kepada banyak murid dan memberitakannya ke seluruh saudara-saudara Yesus dan menjumpai Yesus di Galilea. Karena di Galilea sendiri Yesus akan menampakkan diri kepada mereka. Lantas Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam memaknai hari Paskah pada hari ini, hari Minggu, di minggu ketiga bulan April, saya mengajak kepada kita semua untuk tidak lagi melakukan dosa. Kemenangan kita lahir dari Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Saya percaya kepada kita semua bahwa Yesus selalu ada untuk kita. Meskipun dia mati di kubur, dia disalibkan, Yesus tetap di dalam hati kita. Jangan lagi kita melaksanakan yang namanya kewajiban yang bersalah di hadapan Tuhan. Lakukanlah yang terbaik kepada Tuhan. Karena hari ini, hari kemenangan, kita bersama dengan Yesus yang sudah bangkit dari maut. Jadi, Bapak Ibu Saudara terkasih, kibarkanlah, beritakanlah kabar keselamatan, kabar kebangkitan Yesus ini kepada banyak orang, agar banyak orang percaya yang belum percaya kepada Yesus, mereka bisa percaya bahwa Yesus bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus bangkit untuk membuktikan bahwa kuasa maut tidak dapat mengalahkan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini,
kita mau merefleksikan dalam diri kita untuk tetap terus bersandar penuh pada Tuhan. Hari Paskah ini hari penuh kemenangan di dalam hidup kita sendiri. Jangan kita menjadikan hari Paskah ini sebagai hari untuk bersenang-senang yang berlebihan karena Yesus telah bangkit dengan kuasa kita sendiri. Tetapi percayalah, kalau kita merayakan Paskah hari ini oleh karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, Yesus telah bangkit dari kubur, umat manusia pun mengalami kemenangan. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Semoga pemberitaan firman Tuhan pada hari ini bisa memberitakan bahwasanya hari ini adalah hari kemenangan bagi umat manusia. Kibarkanlah dan beritakanlah kabar kebangkitan Yesus kepada banyak orang. Kita percaya omongan dan janji Tuhan terbukti dengan benar. Kita percaya Yesus telah bangkit, itu adalah Yesus yang benar-benar kita sembah dan kita percaya sebagai seorang Allah, sebagai seorang Raja di atas segala raja. Untuk itu, beritakanlah sekali lagi, selamat hari Paskah untuk kita semua. Hari ini, hari kemenangan bagi umat manusia karena Yesus telah bangkit untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.